Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ceria, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, mulai dengan membaca Al-Fatihah dan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sudah siap kan kita mulai pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Rita Yanti, Saya, Bu. Isti, Saya, Bu. Uun. Saya, Bu. Ada yang tidak datang hari ini? Ada, Bu. Kenapa? Sakit, Bu. Oh, baiklah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan indikator pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian husnuzon. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam dan manfaat husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu membiasakan diri bersikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi manfaat husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menunjukkan contoh-contoh sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kan kita terapkan? Bisa, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan materinya. Husnuzon. Ada yang sudah tahu husnuzon itu apa? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Pengertian husnuzon. Secara bahasa, kata husnuzon berasal dari bahasa Arab husnu yang berarti baik dan azan yang berarti prasangka. Dan dari kedua kata ini, husnuzon dapat diartikan sebagai sikap baik atau prasangka baik. Dan secara istilah, husnuzon memiliki maksud sikap mental, cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi baiknya saja. Dan perbuatan husnuzon ini merupakan akhlak yang terpuji karena mendatangkan manfaat yang baik. Dan dasar hukum dari husnuzon. Berprasangka baik atau husnuzon adalah hukumnya boleh atau mubah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian dari yang lain. Jadi husnuzon ialah sikap baik atau amalan hati yang baik. Dan husnuzon ialah amalan-amalan yang berasal dari dalam hati. Karena dia menimbulkan efek yang positif bagi manusia, bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan macam-macam husnuzon. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sikap husnuzon terpenting yang harus ditanamkan di dalam hati seorang muslim. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dari sini husnuzon kepada Allah ini sangat penting kita terapkan dalam diri kita. Karena segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sebaik-baiknya dan yang sesempurna mungkin Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Jadi contoh-contohnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu zikir. Bagaimana zikir itu? Zikir ialah mengingat nama-nama Allah, mengingat nama-nama Allah, asma Allah dengan menyebutnya dalam kalimat-kalimat zikir. Ada yang tahu kalimat zikir seperti apa? Tahu. Ya, bagaimana Rita? La ilaha illallah, subhanallah, kan? Dan sebagainya, Bu. Baiklah. Yang kedua yaitu doa. Doa ialah kita sebagai umat muslim harus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa di bawah pohon, menyembah kepada pohon, itu tidak boleh. Karena yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ibadah. Bagaimana ibadah itu? Ibadah yaitu yang dilakukan umat muslim seperti sholat, mengaji dan lain-lain sebagainya. Itu sikap yang ketiga itu syukur. Apa itu syukur? Ada yang sudah tahu syukur itu apa? Bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang diberikannya, Bu. Bagus. Syukur ialah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan hati? Syukur dengan hati yaitu misalkan kita mendapatkan rezeki yang banyak hari ini kan. Setelah itu di dalam hati, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki kepadaku. Yang kedua itu syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur dengan perbuatan? Misalkan si Rita, dia berdagang. Setelah itu mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Jadi untuk menjaga dia agar dia tidak ria atau tidak sombong dan sebagainya, dia menyedekahkan sebagian hartanya kepada anak yatim. Dan yang ketiga yaitu syukur dengan ucapan. Bagaimana syukur dengan ucapan? Misalkan kita diberikan kesehatan, nikmat kesehatan pada hari ini. Setelah itu diberikan nikmat yang banyak pada Allah SWT. Kita perlu, yaitu seperti kita berdoa tadi ya kan, kepada Allah. Dan ucapan, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah memberikan rezeki-rezekimu pada hamba. Adapun jenis husnuzon kepada Allah terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, husnuzon dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana husnuzon dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu seperti kita beribadah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua yaitu husnuzon dalam nikmat yang Allah berikan, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Yang ketiga itu husnuzon dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala? Misalkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang kurang baik, kayak kita kurang cantik, habis itu kita miskin dan lain sebagainya, kita tetap harus husnuzon, harus berprasangka baik kepada Allah, karena setiap yang diciptakan oleh Allah mungkin yang terbaik untuk kita. Yang keempat itu husnuzon dalam melihat
contohnya, misalnya kita melihat Hafiz cilik yang tunanetra ya, di dalam TV-TV itu ya kan. Jadi kita harus bersyukur gitu. Dia memiliki kekurangan, namun dia dapat menghafal asma Allah dengan baik dan benar. Sedangkan kita yang diciptakan sempurna belum bisa mengamalkannya dengan baik. Yang kedua yaitu husnuzon kepada diri sendiri. Nah, husnuzon kepada diri sendiri juga perlu kita terapkan. Yaitu berprasangka kepada diri sendiri, menerima apa adanya, serta berbaik sangka kepada Allah, tidak menyesali keadaan dan keberadaannya. Adanya berbagai cobaan, misalnya miskin, cacat, dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan sebaik-baiknya makhluk. Contohnya dari husnuzon kepada diri sendiri yaitu percaya diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Misalnya kita ini menghadapi ujian gitu ya kan, kawan-kawan mempersiapkannya dengan contekan-contekan gitu ya kan. Tapi kita tuh harus percaya diri, kita yakin bahwasanya kita tuh sudah belajar, kita sudah giat, kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jadi kita yakin bahwasanya kita itu bisa. Nah, yang kedua yaitu gigih, berprinsip dan rela berkorban untuk orang lain. Kita harus membantu sesama kita, membantu orang yang lebih tua dari kita, orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu husnuzon terdapat sesama manusia, terhadap sesama manusia. Adalah sikap berpikir dan berprasangka baik pada sesama manusia. Ini juga perlu kita terapkan dan ini yang sangat diperlukan. Sikap ini ditunjukkan dengan rasa senang terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan tidak iri hati terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain dan bekerja sama dengan orang lain dalam hal kebaikan. Misalnya tetangga nih ya punya harta yang banyak, kita tuh tidak boleh iri, kita tidak boleh suudzon kepada mereka. Kita harus bersikap positif karena jika mereka memiliki harta yang lebih, mungkin mereka bisa membantu kita. Contohnya saling tolong menolong, menghormati dan berbuat baik terhadap sesama. Nah, misalnya kita harus gotong royong, membantu sesama dan lain sebagainya ya. Yang terakhir itu manfaat dari perilaku husnuzon. Ada beberapa manfaat dari perilaku husnuzon. Pertama, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi sumber kebahagiaan karena didasari oleh ketulusan. Ini misalnya kita berteman gitu ya kan dengan seorang sahabat, kita tuh dengan rasa bahagia dan senang karena kita selalu berprasangka baik kepada teman kita dan teman kita juga sebaliknya berprasangka baik juga kepada kita. Yang kedua yaitu selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kita tuh selalu senang dan merasa bahagia ketika orang lain juga bahagia. Tidak boleh kita iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya itu timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Jika kita berperilaku husnuzon, dalam hidup kita itu tenang, tentram, damai, tanpa ada beban gitu yang membebani kita gitu ya kan. Jika kita iri dengan orang lain itu menjadi beban yang sangat tidak efektif gitu ya kan. Yang ini yang terakhir hikmah perilaku husnuzon. Yang pertama menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya dan mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah dengan cara ikhtiar dan berusaha. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada, Bu? Saya, Bu. Ya. Bagaimana kita menerapkan husnuzon, Bu? Dan kehidupan sehari-hari? Iya, Bu. Nah, menerapkan husnuzon. Yang pertama kita tuh harus berbaik sangka. Itu misalnya kita harus menolong sesama manusia, menolong
masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi? Sudah, Bu? Ya, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan berikan soal kepada kalian dan kerjakan ya. Ibu akan membagikannya. Nah, saudara, Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu sebutkan contoh-contoh husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu bagaimana manfaat husnuzon bagi kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu tunggu ya jawabannya. Sudah selesai, Bu. Baiklah, kumpul ke depan. Ya, terima kasih atas pelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.